Wah, guys, lagi pengen jajan nih sama si Mona nih guys. Ya guys, sama si Mona nih. Monanya bingung beli apa. Tahu kenapa? Begitu turun dari motor di depannya kebab ini, tahu-tahu masjid baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, emangnya kita setan apa? Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut lagi nanti ya habis adzan ya. Ya ya nak, mana jadinya? Wah, komplit banget tuh. Harga-harganya juga. Tempatnya juga enak loh ini. Seru buat bareng keluarga, bareng anak. Mana nak jadinya nak? Versus, ya. Oke, nomor 2. Double, oke. Nomor 9. Terus yang nomor 1. Oke. Sambil menunggu dan melihat pesanan Mona dibuat, kita sedikit bicara tentang sejarah burger, hotdog, dan kerpes. Oke? Ya nggak ada pentingnya sih, cuman ya nggak ada salahnya. Karena memang banyak orang keliru dan mengira bahwa nama hamburger itu berasal dari kata ham, yang dalam bahasa Inggris berarti daging babi atau daging asap gitulah. Sebenarnya nama hamburger itu berasal di kota Hamburg di Jerman, sebuah kota terbesar kedua di Jerman. Burger dan hamburger ini sama, beda di isinya aja. Ada beberapa versi dari sejarah terciptanya burger. Panganan ini awalnya adalah makanan khas bangsa Tartar, yaitu berupa daging cincang yang disantap mentah-mentah dengan perasan jeruk. Bangsa Tartar merupakan bangsa nomaden yang sering melakukan perjalanan jauh menunggang kuda, keliling-keliling, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga daging yang mereka bawa sering menjadi kering, keras, dan tak layak konsumsi. Maka mereka pun mengakalinya dengan meletakkan daging di bawah sadel kuda mereka. Setelah melakukan perjalanan jauh, ternyata daging tersebut masih hangat dan tidak menjadi dingin. Maka daging tersebut langsung disantap dengan tanpa dimasak dan hanya diberi sedikit perasan jeruk nipis. Oke, bangsa Tartar ini di zaman ini adalah Republik Arsakh. Diakui ataupun tidak, negeri bangsa Tartar ini ada yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Armenia di sebelah barat, Iran di selatan, dan Azerbaijan di utara dan timur. Hidangan yang terkenal lezat dari Asia Tengah ini kemudian dibawa oleh para pelaut Eropa ke negaranya, tepatnya kota Hamburg. Yang pada waktu itu Hamburg ini merupakan pusat pertemuan antara pedagang yang berasal dari Eropa dan Arab. Pedagang dari Arab pada waktu itu sering makan kibeh, yaitu berupa daging kambing cincang yang dicampur dengan rempah-rempah yang kemudian dipanggang. Semakin lama penduduk Hamburg ini semakin akrab dengan kibeh. Hanya saja mereka kemudian mengubah atau mengolah makanan tersebut dengan teknik masakan ala mereka. Jadi burger ini merupakan makanan atau roti isi, sayuran, saus dan daging sapi bakar atau goreng khas warga Hamburg, Jerman yang diilhami dari selera cara makan daging mentah bangsa Tartar dan taburan bumbu daging kambing panggang pada masakan bangsa Arab. Nah, sekitar tahun 1880-an, banyak tuh dari warga Hamburg yang bermigrasi ke Amerika, sehingga menyebarlah pembuatan burger ke sana dan ke seluruh dunia. Jadi secara harfiah dapat disimpulkan bahwa arti hamburger berarti makanan yang berasal dari Hamburg, Jerman, dan bukan berarti makanan yang mengandung ham. Oke, itu sejarah singkat burger atau hamburger. Bagaimana dengan hotdog?
Ya, kurang lebih hampir sama dengan burger. Hotdog juga disebut Frankfurter, sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut warga kota Frankfurt, Jerman. Pada awalnya, sosis dibuat dalam bentuk besar dan gemuk. Kemudian, pada tahun 1885, pengusaha sosis di kota Frankfurt, Jerman, menciptakan jenis sosis baru dengan bentuk lebih panjang dan agak langsing. Terbuat dari daging cincang yang diberi rempah dan diasapi. Pembungkus sosisnya pun lebih tipis dan hampir-hampir transparan. Kemudian, salah satu pembuat sosis jenis baru ini terinspirasi untuk membuat bentuk sosisnya agak melengkung, seperti anjing tekel Dutch Hand miliknya. Karena ia meyakini sosis yang melengkung itu lebih banyak digemari, lebih menarik, dan bentuknya lebih lucu. Sebagaimana burger, Dutch Hand Sausage ini pun terkenal setelah warga Frankfurt bermigrasi ke Amerika. Nah, makanan atau roti ini, sosis ini sangat populer di New York karena sangat disukai sehingga banyak toko, kios, dan gerobak keliling yang menjualnya. Khususnya pada saat pertandingan basketball atau bisbol. Biasanya para penjualnya ini memakai tangki yang dihangatkan dengan air panas agar makanan disajikan dalam kondisi panas dan hangat. Karena orang di sana nggak mau makanan yang dingin. Nah, salah satu ciri khas penjualnya adalah mereka akan berteriak dengan kalimat "Get your hot Dutch hand sausage". Jadi roti hotdog ini sebelum terkenal sebagai hotdog, dia dikenal dengan nama Hot Dutch Hand Sausage. Sehingga pada tahun 1906, seorang kartunis bernama Tad Dordan yang sedang menyaksikan pertandingan basket, dia mengamati orang yang menjual Dutch Hand Sausage tersebut. Nah, keesokan harinya ia pun menggambar kartun mengenai makanan tersebut dengan gambar seekor Dutch Hand atau jenis anjing tekel yang di bawah kartun tersebut ditulis "Get your hot dogs". Kartun itu pun dimuat di koran, sehingga sejak saat itulah di setiap pertandingan maka penjualnya selalu berteriak, "Get your hot dog here! Get your hot dog! Get your hot dog here! Get your hot dog here! Get your hot dog here!" Loh. Kok jadi nge-rap gini ya? Oke, sehingga sejak itulah olahan roti sosis Dutch Hand Sausage ini dikenal dengan sebutan hot dog. Oke, itu tadi sejarah singkat dari hotdog yang kurang lebih hampir sama dengan burger. Lalu bagaimana dengan krepes? Ada banyak sekali teori yang menyebutkan asal-usul terciptanya krepes. Beberapa sumber menyebutkan bahwa krepes sudah menjadi santapan masyarakat Irlandia sejak abad ke-18. Ada juga sumber sejarah yang menyebutkan bahwa resep krepes pertama kali ditemukan dan dibuat di Prancis pada tahun 1990-an. Sehingga krepes ini lebih dikenal sebagai sajian yang berasal dari Bretagne, Prancis bagian barat. Di negara tersebut, krepes lebih dikenal dengan nama crepouche yang biasanya disajikan dengan saus apel. Nah, seiring berkembangnya zaman, krepes mulai tersebar di berbagai negara dengan berbagai bentuk dan varian rasa. Ya, itulah sejarah singkat burger, hotdog, dan krepes. Semoga bermanfaat, walaupun ya nggak penting-penting amat sih. Tapi, kalau menikmati sesuatu
sembari mengetahui kisah di baliknya, insya Allah lebih nikmat. Makan di sini, Nak? Mau makan di sini? Di rumah? Oh ya sudah. Jadi 17 sama 9, 26 26 sama 31. 5. Wes, oke. Kita jalan balik. Kita makan di rumah, Nak, ya. Tuh. Kasih. Di alun-alun rumah dinas Bupati ini kita bisa menikmati lesehan angkringan yang menjajakan berbagai macam makanan ringan maupun berat. Cimol, somai, batagor, ketoprak, bubur ayam, sate ayam, gorengan, rebusan kacang, singkong, jahe susu, dan sebagainya. Jadi kita balik nih, makan di rumah? Ya. Oke? Ayo, ikutin lagi ya, bagaimana Mona makannya nanti di sana. Oke, yuk. Mau makan di mana ini? Ini kan tadi udah kau habiskan tadi di sana. Yang mana? Emang Mona nggak suka bawang? Enggak. Oh, kenapa nggak suka bawang? Keracunan. Keracunan. Justru bawang itu bisa menghilangkan racun dalam tubuh. Khasiatnya, ya itu namanya selera sih. Masing-masing orang punya seleranya masing-masing. Wih, mantap coy. Berapa tadi, Nak? Ini, Nak? 9.000. 11.000 ini yang 11.000 pakai. Ini yang 11.000. Iya. Yang ini yang 17.000. Ini yang 17.000 nih. Ini yang 9.000 ya? Ini yang 9.000 nih. Mantap ya. Kita lihat bagaimana Mona makan. Kita coba berlatihan apa namanya? Apa yang namanya? Tahu kok nanya saya. Tahu kok nanya saya. Tahu kok nanya saya. Ya kamu kan yang ngerti biasanya ini yang pernah nge-vlog ya. Guys. Enaknya. Gimana Bu rasanya? Bu. Gimana rasanya Lili? Lili Mona. Asem. Kok bisa asem itu loh? Gak bisa lah. Salah pesan ini ceritanya Mona? Enggak. Enggak kan? Nggak bisa berkata-kata. Namanya mukbang. Asem terus rasanya. Asem dari mananya? Jadi saus. Oh, dari sausnya, bukan asem. Tapi apa ya? Saus itu rasa saus ya. Saus itu rasanya asem. Oh, saus rasanya asem. Susah ya juga mau cari kata-katanya itu. Apa ya rasanya saus? Nah, saus manis. Kalau manis sih namanya permen. Manis permen. Iya. Iya. Wah. Iya kan. Bersiap-siap akan dilahap. Pelan-pelan. Ini yang plus telur tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Gede banget. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tumpah-tumpah. Sampai tumpah-tumpah. Saking nikmatnya dijilatin sama yang di tangan. Ya, jatuh.
Oh, jatuh tuh meleleh. Saking basahnya tuh mayones. Ya. Panas. Enak berarti. Tebel tadi itu juga ya dagingnya ya. Yang ini rasanya apa? Gak tahu. Kalau rasa beda-beda. Oh, rasanya gak macam-macam gitu ya? Campur aduk ya? Woi, berarti rasanya cakar-cakaran dah tuh di mulut. Iya. Iya. Beradu di situ di dalam. Dagingnya double ya. Kejunya. Itu telurnya nggak dimakan sekalian, tumpuk gitu. Panas. Oh, panas. Kaget kita tadi nih ya. Begitu turun dari motor, tahu-tahu auzubillahi minasyaitonirrajim. Hah? Sampai mana bingung mau pilih menu apa ini ya? Hah? Dikira kita setan apa ya? Tapi benar juga, nah, mudah-mudahan setan-setan yang ada pada diri kita itu hilang, ya kan? Karena setan itu bisa dalam bentuk jin dan bisa juga dalam bentuk manusia. Ya, minal jinnati wan nas, kan? Mudahan dah. Wow, sampai udah selilitan ada apa? Kenapa ada yang nyangkut? Langsung masuk semua. Enak tapi gitu tuh jedarnya di dalam mulutnya ya. Sak macamnya rasa nyumpul jadi satu di situ ya. Mak jedar di mulut itu. Takut kecantikannya terlihat ya. Makanya ditutupin. Kenyang. Kenyang? Nyerah udah berarti? Iya. Ya udah, berarti ini bapaknya nih makan nih, coba. Ya, kalau bapaknya ini dicoba kita makan nih. Ya. Duh, kita makan tenduk nak. Makan telur nih namanya. Gak ada apa-apanya, gak ada rotinya, gak ada apa. Mau nanya nyerah guys. Gak kuat dia makan dua emang. Ya udah, mau gimana lagi? Ya. Yang penting pelajaran hari ini ya, kita jangan lupa untuk selalu mengawali segala sesuatu dengan bismillah, sholawat agar lebih sempurna, dan juga jangan lupakan untuk ta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, dalam aktivitas kita sehari-hari, agar kita pun sadar dalam diri kita juga ada nafsu-nafsu syaitani, hal-hal yang sifatnya syaitan dalam diri kita, dalam diri setiap manusia, minal jinnati wan nas. Dan yang paling penting lagi, jangan berlebihan dalam segala sesuatunya, terutama dalam hal makan, minum, dalam membeli sesuatu. Karena ya setiap orang uang kita mau beli apa aja bebas. Mau beli apa aja, mau ini bebas, itu terserah. Tapi ingat, apa yang ada di dunia ini, komoditi pokok yang ada di dunia ini adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Kalau uang milik pribadi, tapi komoditi utama di dunia ini milik kita bersama, bukan hanya milik kita pribadi, milik bersama. Sehingga janganlah melakukan suatu hal yang berlebihan, membuang sesuatu hal, ya kan? Innal mubadzirina kana ihwanus syayatin. Hal-hal yang sifatnya mubadzir, sifatnya berlebihan, itu adalah termasuk dari kawan-kawannya syaitan, pasukan-pasukannya syaitan. Itu tadi kembali akhirnya minal jinnati wan nas. Hal ini membuktikan bahwasanya dalam diri setiap manusia itu ada sifat syaitani. Sehingga makanya kita harus sering-sering baca ta'awud, melakukan sesuatu, mengawali sesuatu dengan bismillah, dengan sholawat, ya kan? Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan
kesadaran dalam setiap langkah kita, dan tentunya selalu bersama rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjalanan makan-makan kita hari ini, kuliner kita hari ini, ya kan? Jangan lupa subscribe ya, bantu YouTube saya berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.